Assalamualaikum teman-teman level 5. Barakallahu fikum untuk teman-teman yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bersama Bu Winda melalui Zoom. Untuk teman-teman yang belum berkesempatan hadir atau yang ingin mengulang kembali penjelasan dari Bu Winda, teman-teman bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Oke, masih sama, kesepakatannya ada 3M. Yang pertama, meniatkan pembelajaran hari ini ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengaplikasikan habit-habit baik yang sudah pernah diajarkan. Yang ketiga, mensyukuri apapun nanti hasilnya yang akan teman-teman dapatkan. Oke, baik teman-teman. Sebelum memasuki materi selanjutnya, Bu Winda ingin mengajak teman-teman untuk mereview kembali pembelajaran sebelumnya yang sudah Bu Winda ajarkan. Oke, sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Winda. Oke, Bu Winda mengajarkan tentang apa ya? Oke, barakallah teman-teman. Bu Winda sudah mengajarkan tentang perpindahan kalor. Kira-kira apa saja ya perpindahan kalor itu? Oke, benar sekali. Perpindahan kalor ada 3, teman-teman. Yang pertama ada konduksi, lalu ada konveksi, dan selanjutnya ada radiasi. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, dibedakan menjadi berapa jenis ya? Iya, benar sekali teman-teman. Dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama disebut konduktor, lalu yang kedua disebut isolator. Baiklah, Bu Winda akan mengajak teman-teman untuk memasuki materi baru. Sebelumnya, Bu Winda ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah merasakan demam? Lalu, apa ya yang dilakukan ayah atau bunda saat teman-teman merasakan demam? Benar sekali teman-teman, biasanya saat teman-teman demam atau bapak dan ibu guru demam, kita akan mengeceknya menggunakan termometer atau termograf. Saat teman-teman demam, kira-kira suhunya tinggi atau rendah ya? Benar sekali, saat teman-teman demam atau sedang panas, biasanya suhunya akan tinggi. Lalu saat teman-teman sudah sembuh atau demamnya sudah turun, biasanya suhunya juga akan ikut turun. Sama seperti benda-benda di sekitar kita, teman-teman. Jika benda-benda tersebut terkena energi panas, pasti suhunya akan meningkat. Namun, jika tidak akan sebaliknya, teman-teman. Oke, lalu apa saja ya pengaruh kalor untuk kehidupan sehari-hari? Belum memasuki materi baru, Bu Winda ingin bertanya lagi. Siapa ya yang pernah bermain water beads? Water beads ini biasa teman-teman kenal dengan nama lain water baby. Apa ya yang terjadi saat water baby ini dimasukkan ke dalam air? Lalu apa yang terjadi saat water baby ini diangkat dari dalam air? Benar sekali teman-teman. Water baby ini akan membesar atau mengecil. Lalu apa ya yang mempengaruhi water baby ini bisa membesar dan mengecil? Barakallah, yang mempengaruhinya adalah air. Lalu, jika kalor, apakah berpengaruh juga terhadap benda-benda di sekitar kita? Ternyata, kalor atau panas juga dapat mempengaruhi besar atau kecilnya beberapa benda-benda di sekitar kita. Oke, sebelumnya Bu Winda ingin menjelaskan beberapa pengaruh kalor untuk benda-benda di sekitar kita. Yang pertama, kalor dapat menyebabkan suatu benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Lalu, kalor juga bisa membuat suatu benda dapat berubah wujud. Kita akan membahasnya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada pemuaian. Suatu benda dikatakan memuai jika dia mengalami pertambahan panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya. Yang kedua,
suhunya meningkat atau tinggi. Berarti kemungkinan benda-benda akan mengalami pemuaian saat siang atau malam hari ya teman-teman. Oke, benar sekali. Saat siang hari. Karena saat siang hari, benda-benda tersebut akan terkena sumber energi panas dari bumi. Kira-kira sumber energi panas dari bumi apa ya teman-teman? Oke, barakallah, benar sekali, yaitu matahari. Yang kedua, suatu benda dinyatakan mengalami penyusutan jika benda tersebut berkurang panjangnya, lebar, dan luasnya. Lalu yang kedua, suhunya menurun atau rendah. Berarti kemungkinan suatu benda mengalami penyusutan saat siang atau malam hari, teman-teman. Barakallah, benar sekali, saat malam hari. Karena saat malam hari, suhunya pasti akan lebih rendah daripada saat siang hari. Apakah teman-teman pernah memompa ban sepeda, teman-teman? Saat memompa ban sepeda, apakah teman-teman mengisinya dengan sangat penuh? Ternyata, saat memompa ban sepeda, teman-teman tidak boleh mengisinya terlalu penuh. Hal ini dikarenakan ketika sepeda teman-teman terkena matahari atau terkena panas, akan terjadi pemoian. Udara yang ada di dalam ban sepeda akan bertambah banyak. Sehingga jika teman-teman mengisinya terlalu penuh, lama-kelamaan ban sepeda tersebut akan meledak saat terkena panas. Jadi sekarang jika mengisi atau memompa ban sepeda tidak perlu terlalu penuh ya teman-teman. Ada rel kereta api teman-teman. Jadi antara dua batang rel kereta api tersebut diberi celah agar ada ruang muai saat rel kereta api tersebut terkena panas. Kemudian contoh selanjutnya, para tukang biasa membuat atau mendesain jendela itu dibuat lebih lebar atau longgar. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang muai, sehingga saat terjadi pemuaian, jendela tersebut tidak retak teman-teman. Apakah teman-teman pernah melihat ada gelas yang retak atau pecah ketika diberi air mendidih? Hal ini terjadi karena saat gelas tersebut diberi panas, terjadi pemuaian yang tidak merata teman-teman. Sehingga disarankan teman-teman tidak menuangkan air mendidih pada gelas yang basah atau dingin. Lalu yang kedua, pemasangan kabel listrik. Biasanya kabel listrik ini dibuat kendur saat dipasang teman-teman. Hal ini bertujuan agar kabel tersebut tidak putus saat menyusut di malam hari. Ya, contohnya ada termometer teman-teman. Mengapa ya air di dalam termometer ini tidak diisi penuh? Karena jika airnya diisi penuh dan digunakan untuk mengukur suhu yang panas, pasti airnya akan tumpah teman-teman. Oke, jika sekarang teman-teman sudah mengetahui nih pengaruh dari kalor terhadap pemuaian dan penyusutan benda, sekarang ada lagi pengaruhnya yang kedua. Teman-teman masih ingat tadi pengaruhnya apa yang kedua? Oke, barakallah, benar sekali. Pengaruhnya adalah perubahan wujud. Sebelumnya Bu Indah ingin bertanya, wujud apa saja ya yang sudah teman-teman pelajari? Benar sekali, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Teman-teman masih ingat ciri-cirinya? Baik, sekarang Bu Indah akan mengajak teman-teman untuk mengulang lagi mengenal benda cair, benda padat, dan benda gas. Oke, benda cair adalah benda yang memiliki bentuk seperti wadah aslinya teman-teman. Jadi, benda cair ini jika teman-teman letakkan di dalam gelas, pasti bentuknya akan seperti gelas, bukan? Jika diletakkan di dalam baskom, pasti bentuknya seperti baskom. Lalu, contohnya apa saja ya benda cair ini? Oke, Bu Indah beri contoh ada minyak dan kecap. Lalu yang lainnya apa saja ya? Bisa tinta, bisa susu cair, atau air putih. Itu contoh yang lainnya ya teman-teman. Lalu untuk yang sebelah kanan itu bentuk dari partikel zatnya. Partikel zat cair itu kurang teratur dan tidak rapat teman-teman. Kemudian
Untuk benda padat. Apa ya ciri-ciri benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap dan tidak terpengaruh wadahnya. Jadi benda padat ini misalnya teman-teman letakkan di dalam ember, dia tidak akan berubah bentuknya dan ukurannya. Teman-teman letakkan di dalam gelas, dia tidak akan berubah bentuk dan ukurannya. Bu Winda beri contoh di sini ada batu bata, ada kayu, lalu ada lemari. Itu contoh-contoh dari benda padat. Untuk benda padat yang lainnya masih banyak contohnya ya teman-teman. Untuk bentuk zat partikelnya, untuk zat partikel benda padat bentuknya lebih rapat dan teratur ya teman-teman. Lalu yang ketiga, benda gas. Kalau benda gas ini ciri-cirinya bendanya sukar terlihat, memiliki bentuk seperti wadahnya dan bersifat menekan. Jadi benda gas ini tidak bisa kita lihat ya teman-teman. Contohnya ada udara, lalu ada asap. Asapnya bisa terlihat, tapi wujud bentuknya seperti apa kita tidak bisa melihat ya teman-teman. Oke, untuk partikel dari benda gas biasanya dia lebih menyebar teman-teman. Oke, jika teman-teman sekarang sudah memahami bedanya benda padat, benda cair, dan benda gas, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujudnya. Untuk perubahan wujud benda yang pertama adalah perubahan wujud benda cair. Jadi benda cair ini bisa berubah menjadi gas dan bisa berubah menjadi padat. Untuk perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap teman-teman. Contohnya, saat teman-teman merebus air terlalu lama, pasti lama-kelamaan airnya akan berkurang kan jumlah volumenya. Hal ini bukan dikarenakan airnya menghilang teman-teman, tetapi airnya berubah wujud dari cair menjadi gas. Lalu yang kedua, perubahan benda cair menjadi padat. Perubahan ini disebut dengan membeku. Bu Winda beri contoh di sini misalnya saat teman-teman memasukkan air putih ke dalam freezer, maka air putih tersebut lama-kelamaan akan menjadi es batu, bukan? Oke, perubahan wujud ini disebut membeku karena ada perubahan wujud dari cair menjadi padat. Oke, lalu selanjutnya, perubahan wujud untuk benda padat. Sama seperti benda cair tadi, benda padat bisa berubah menjadi cair dan benda padat juga dapat berubah menjadi gas. Benda padat yang berubah menjadi cair disebut mencair, teman-teman. Contohnya, saat teman-teman menyalakan lilin. Lilin tersebut awalnya berbentuk padat, lalu teman-teman panaskan dan terbakar, dia lama-kelamaan akan meleleh menjadi cair. Untuk contoh lainnya, kemarin teman-teman sudah membuat popcorn, bukan? Margarin atau mentega yang teman-teman gunakan berbentuk padat. Saat teman-teman beri panas, lama-kelamaan dia akan meleleh, berbentuk cair. Hal tersebut disebut mencair, teman-teman. Untuk contoh yang lainnya, misalnya teman-teman sedang menikmati es krim. Pasti lama-kelamaan es krimnya akan meleleh, bukan? Perubahan es krim dari padat tersebut dan meleleh menjadi cair juga disebut mencair, teman-teman. Lalu yang selanjutnya teman-teman, perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya, ketika teman-teman meletakkan kamper atau kapur barus. Teman-teman tahu kan kapur barus? Oke, setelah beberapa hari atau beberapa bulan, lama-kelamaan kapur barus tersebut pasti akan mengecil, bukan? Nah, hal tersebut terjadi karena ada perubahan wujud dari kapur barus yang berbentuk padat ke gas yang disebut menyublim, teman-teman. Oke, selanjutnya yang selanjutnya perubahan wujud benda gas. Sama seperti benda padat dan cair, benda gas bisa berubah menjadi cair dan bisa berubah menjadi padat. Oke, perubahan benda gas menjadi padat disebut menghablur atau nama lainnya mengkristal, teman-teman. Contohnya apa ya? Oke, contohnya saat pembuatan garam. Jadi, garam itu terbentuk karena uap air laut, teman-teman. Jadi, uap atau gas air laut lama-lama akan menjadi padat dan membentuk
garam teman-teman. Selanjutnya, ada perubahan wujud benda gas menjadi cair teman-teman, disebut mengembun. Contohnya, saat teman-teman meminum air es, pasti di luar gelasnya akan terlihat embunnya teman-teman. Hal itu terjadi karena ada perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu untuk contoh yang lainnya, misalnya teman-teman meletakkan benda atau kendaraan di luar rumah sepanjang malam. Di pagi hari, teman-teman akan merasakan benda atau kendaraan teman-teman tersebut akan basah ya teman-teman. Hal tersebut juga terjadi karena ada proses mengembun, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Oke, jika digambarkan skema perubahan wujud seperti ini ya teman-teman. Untuk panah yang berwarna merah berarti dia memerlukan kalor atau panas. Sedangkan untuk panah yang berwarna putih berarti dia akan melepaskan kalor atau panas. Bu Winda akan beri satu contoh ya teman-teman cara membacanya. Oke, misalnya saja yang mencair teman-teman. Berarti proses mencair ini panahnya dari padat ke cair. Berarti terjadi perubahan benda yang berwujud padat menjadi benda yang berwujud cair. Lalu di bawahnya membeku, panahnya ke arah sebaliknya teman-teman. Berarti terjadi perubahan wujud dari benda cair menjadi padat, disebut dengan membeku. Kira-kira sumber panas terbesar di bumi kita apa ya teman-teman? Benar sekali teman-teman, sumber panas terbesar kita di bumi adalah matahari. Namun apakah teman-teman tahu jika panas matahari ini sangat membantu kita, namun dia bisa jadi akan menyulitkan kita? Oke, sebelumnya Bu Winda akan mengajak teman-teman membaca hadis berikut. Oke, pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu, seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, saat hari akhir nanti, Allah akan membangkitkan kita kembali dari kubur ya teman-teman. Lalu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Saat di padang mahsyar, kita akan menunggu giliran untuk ditimbang apakah banyak amalan baik atau lebih banyak amalan buruk kita. Saat menunggu nanti, matahari hanya berjarak 1 mil di atas kepala kita teman-teman. Jadi jaraknya sangat dekat dari kepala kita. Ya teman-teman, sekarang saja yang jaraknya jauh kita masih merasakan panasnya ya teman-teman. Apalagi kalau jaraknya sangat dekat. Jadi teman-teman, jika amalan kita banyak, kita tidak akan merasakan panas walaupun jarak mataharinya sangat dekat. Begitu sebaliknya teman-teman, jika amalan kita yang baik sedikit dan lebih banyak amalan buruk kita akan merasakan panasnya. Oke, jadi sekarang mari kita teman-teman perbanyak amalan baik teman-teman. Amalan baik itu bisa bermacam-macam, seperti sholat 5 waktu dengan on time, membantu ayah atau bunda, lalu mengikuti semua perintah ayah atau bunda tanpa mengeluh. Yes. Baik teman-teman, demikian materi atau pembelajaran Bu Winda untuk hari ini ya. Insya Allah setelah ini teman-teman dapat menyelesaikan penugasan kuisis. Linknya teman-teman sudah bisa akses bersamaan dengan video berikut ya. Oke, demikian pembelajaran dengan Bu Winda. Bu Winda tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.